Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 2 Agustus 2024 bersama Romo Alip Suito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 2 Agustus, saya Romo Alip dari Paroki Ignatius Magelang mengajak dan mengundang Anda pada hari ini untuk merenungkan sabda, di mana permenungan sabda hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Dan kini mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk merenungkan sabdanya pada hari Jumat pertama ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami mohon karunia Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami upayakan hari ini berkenan di hati-Mu. Terlebih Jumat pertama menjadi sarana bagi kami untuk berdevosi kepadamu. Hati kudus Tuhan Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami yang beriman kepadamu. Kami mohon rahmat agar Engkau berkenan hadir dengan Roh Kudus-Mu untuk permenungan sabda pada Daily Fresh Juice hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Mereka takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, ada cara pandang yang cukup lazim berkembang di tengah masyarakat kita, bahwa seorang itu dikatakan sukses apabila ia mempunyai kuasa, mempunyai banyak uang, dan apabila ia menjadi populer atau terkenal. Karena itu tanpa dikenal, orang mengejar tiga hal itu supaya ia semakin dikenal. Bahkan sejak kecil anak-anak sudah dikondisikan dengan hal seperti itu. Anak-anak diarahkan supaya bisa meraih bintang. Dampaknya orang akan dinilai dari cara pandang masyarakat seperti itu. Singkatnya, cara pandang yang berkembang di tengah masyarakat itu menjadi barometer dalam menilai seseorang. Entah orang itu sukses dikatakan karena punya kuasa, punya banyak uang, dan juga populer atau terkenal. Dan kita bisa memahami ketika orang seasalnya menilai Yesus dari Injil yang kita dengar pagi ini. Sangat boleh jadi dikatakan bahwa mereka ini terperangkap oleh cara pandang yang berkembang di tengah masyarakat di kampung di tempat Yesus berada. Seorang itu dinilai berdasarkan latar belakang keluarga, dari mana dia berasal. Keadaan keluarga seolah-olah menjadi kondisi yang tidak pernah berubah, sampai orang-orang yang berasal dari sana tidak dapat berubah pula. Keluarga, orang tua, dan sanak saudara Yesus mereka kenal, tidak lebih dari seorang tukang kayu. Karena itu mana mungkin ia menjadi sangat berwibawa ketika berbicara di tengah-tengah mereka. Di satu pihak mereka kagum, tetapi di lain pihak mereka tidak bisa menerima, bahkan menolak Yesus dan kecewa. Cara pandang seperti ini bisa jadi menjadi pilihan hidup kita juga kalau kita tidak hati-hati. Kita cenderung menilai orang dari latar belakangnya, entah itu dari keluarga, seperti dia berasal. Padahal Tuhan justru
ingin membongkar itu semua menjadi jalan keselamatan untuk kita. Maka undangan bagi kita adalah kita diajak untuk tidak sewenang-wenang menilai orang, bukan pertama-tama dari latar belakang keluarga atau segala hal, tetapi menilai pribadi dari apa yang dia kerjakan, buahnya. Sebagaimana kita juga melihat hari ini bagaimana Yesus bisa menjadikan banyak murid dan juga memperoleh keselamatan karena dan berada di dalamnya. Mengingat setiap orang bertemu dengan Yesus bukan dilihat dari latar belakang, tetapi melihat bahwa Allah bekerja di dalamnya. Dan Yesus kita terima dalam hati dan batin kita, terutama ketika kita hari ini diajak untuk berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus, di mana hati Yesuslah yang memancarkan kerahiman, belas kasih, dan kekuatan untuk kita. Maka mari kita mohon rahmat, semoga hari ini kita belajar untuk tidak menilai orang dari latar belakang apapun mereka, tetapi kita mampu menempatkan setiap pribadi bernilai, berharga, dan respek kepada mereka, karena mereka adalah Allah yang tinggal di antara kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, perjumpaan kita dengan orang di sekitar kita, akhirnya membawa kita untuk semakin mengalami kasih dan berkat Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan memberkati dan berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 2 Agustus 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.